Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian dan diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, kekuatan, kemenangan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekalahan, kehancuran, kerusakan untuk Zionisme Israel. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, kita membaca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Kalau saya pribadi itu termasuk senang baca kitab hadis, Pak. Paham nggak paham, senang karena ngerasa bahwa ini adalah pesan dari Nabi gitu. Maka ini babnya bab tahrimil la'nil insan bi ainihi aw dabbatin. Babnya judulnya keharaman melaknati manusia, bahkan melaknati binatang juga haram katanya. Saya ingin gambarkan begini, Pak. Nabi Muhammad itu setiap hari melakukan aktivitas. Beliau bertemu dengan sahabatnya, beliau pakai pakaian, beliau makan, beliau sholat, dan semua yang beliau lakukan itu hadis. Jadi sebenarnya jumlah hadis itu tidak terhingga. Hari ini Nabi menyabdakan apa atau melakukan apa, itu semua hadis. Nah, bagi orang-orang tertentu, ada misalnya Nabi sedang duduk di sebuah forum ya dengan sahabat-sahabatnya, baik resmi maupun tidak resmi, lalu Nabi membicarakan banyak hal. Taruhlah Nabi berbicara misalnya 20 menit. Itu sahabat-sahabat terkadang hanya mengingat beberapa potongan kalimat, dan kalimat ini yang kemudian dia sampaikan lagi pada orang lain dan sampai ke kita menjadi hadis. Maka Bapak dan Ibu itu dapati hadis itu kayak ucapan Nabi itu kayak ucapan motivator ya, sepotong-sepotong. Ya karena itu yang disampaikan oleh sahabat kepada kita. Padahal sebenarnya Nabi ya setiap hari melakukan banyak hal dan menyampaikan banyak hal. Dan keseharian Nabi itu ya keseharian, kalau bahasa hadisnya itu ya seperti normalnya laki-laki di zaman itu dan zaman sekarang. Ya beliau membantu pekerjaan di rumah, termasuk yang disebut dalam hadis itu kalau sendalnya putus beliau sambung sendiri. Ada kemandirian di situ, Pak ya. Kadang membantu mencuci perkakas. Kalau perkakas zaman Nabi itu tidak sebanyak sekarang. Alat masak ya cuma tungku dan wadahnya, lalu dengan kayu. Nabi melakukan itu semua. Nah, tetapi ada beberapa ucapan Nabi yang oleh sahabat dianggap ini penting loh. Ini penting loh, saya sampaikan ke orang lain. Nah, maka hadis-hadis yang kita baca dalam kitab itu relatif pendek-pendek ucapannya. Itu tadi, karena dari sekian banyak sabda Nabi, dia ingat beberapa kalimat yang kemudian wah ini penting untuk disampaikan ke orang lain. Baik, kita lanjut membacakan bab
tahrimu la'ni insani bi'ainihi aw dabbatin, keharaman melaknati manusia atau bahkan hewan. Lagi-lagi Pak, sebenarnya tanpa agama juga kita tahu melaknati orang itu nggak baik Pak, karena menyakiti hati. Berbohong itu nggak baik karena ya menyembunyikan kebenaran, memanipulasi. Jadi sebenarnya tanpa agama pun kita tahu yang baik dan yang benar. Agama mengkonfirmasi kebaikan, dan agama memberikan janji balasan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, kalau keburukan dibalas dengan keburukan. Supaya kita termotivasi. Walaupun tanpa adanya pahala dan dosa, kita pasti tahu bahwa jujur itu baik, melaknati itu buruk. Tetapi agama mengapresiasi itu semua dan menjanjikan pahala. Toh dengan adanya pahala dan dosa, kita masih melanggar aturan dan kita masih malas melakukan kebaikan. Kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi Pak, saya ingatkan bahwa kita ini orang awam Pak. Jadi kalau nanti kok yang dibaca dalam hadis kok kena saya gitu, kok saya banget, ya biasa saja Pak ya. Kita orang awam ya. Orang awam seperti kita berpotensi berdosa. Karena itulah ada mekanisme minta maaf dan taubat. Saya jangan khawatir, saya khawatir nanti setelah baca hadis itu orang malah disindir mulu sama Nabi. Ini Nabi marah-marah mulu, melarang mulu gitu. Padahal sebenarnya ini adalah proses yang perlu kita lakukan supaya menjadi baik. Hadis yang pertama, An Abi Zaid Sabit ad-Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Ini ada orang-orang yang memiliki julukan sebab dia pernah mengikuti suatu peristiwa besar. Sahabat Nabi yang berperang di Badar itu bukan semuanya sahabat-sahabat yang dikenal soleh Pak ya, secara peribadatan, bukan. Ya, kita menganggap bahwa semua sahabat Nabi itu khusyuk di masjid. Enggak, sahabat Nabi ya ada yang khusyuk di masjid, ada yang di pasar, ada yang apa. Tapi ketika Nabi mengajak untuk berperang, dan berperang itu enggak enak Pak ya. Mereka mau, dan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar disebut Ahlu Badar. Itu keberadaan mereka dalam perang Badar itu kemudian diapresiasi oleh agama dan disebut sebagai orang-orang yang mulia. Disebut sebagai, bahkan dalam hadis dinyatakan isna'u kulla syai'in inni qad ghafartu lakum. Orang ahli Badar itu melakukan dosa pun Allah pasti maafkan. Karena Allah sudah ridho pada mereka. Nah, ini ada min ahli bai'ati Ridwan. Orang yang ikut pada bai'at Nabi Muhammad ketika Nabi mau pergi haji ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bi millati wal Islam kadiban muta'ammidan fa huwa kama qala. Siapa yang bersumpah dengan menggunakan aturan kata-kata yang tidak Islami untuk berbohong dan sengaja berbohong, fa huwa kama qala, maka bisa jadi dia disebut pembohong karena berbohong, atau dia disebut tidak Islam karena menggunakan kata-kata non-Islam. Jadi sumpah itu dalam bahasa kita sangat sakral karena melibatkan Tuhan dalam ucapan. Kita kalau ngomong biasa aja, bohong itu ada dosanya. Tapi kalau ngomong bohong dan melibatkan Allah, itu dosanya nambah. Demi Allah saya nggak bohong gitu kira-kira. Lanjut hadisnya, wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Orang yang bunuh diri, dia siksaannya sesuai dengan bunuh dirinya. Lagi-lagi kalau Allah tidak memaafkan, dia disiksa. Kalau dimaafkan, ya tidak disiksa. Jadi ada orang bunuh diri melompat dari gedung, nanti bentuk siksaannya adalah
melompat dari tempat tinggi. Nah, kalau ada orang yang bunuh diri karena minum racun, ya dia akan mendapat siksaan racun. Apakah dia tiap hari digituin? Nah itu saya nggak tahu Pak, teknisnya. Cuma mungkin dia dapat privilege tambahan siksaan sesuai dengan cara dia membunuh dirinya sendiri. Apakah orang nggak boleh bunuh diri? Dalam prinsip agama tidak boleh. Tapi kan nyawa milik saya sendiri, maka saya boleh dong saya bunuh diri. Enggak, nyawa milik Allah. Dan agama menghendaki kita menjalani hidup dengan baik. Ketika ada masalah, itu bukan bunuh diri, tapi bersabar. Bersabar. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar untuk yang bersabar. Nah nanti hadis ini dipahami sebagai preventif Pak, supaya orang nggak bunuh diri. Bukan dipahami sebagai kejamnya Tuhan menyiksa, bukan. Ini kan hadisnya sekarang disampaikan ke kita yang hidup supaya tidak bunuh diri. Kalau Allah kejam, Allah nggak sampaikan hadis ini. Tahu-tahu disiksa saja di akhirat. Tapi Nabi bilang jangan bunuh diri, jangan bunuh diri, nanti kamu disiksa lagi. Jadi ini preventif Pak ya. Sayangnya Nabi pada kita, Nabi bilang jangan bunuh diri. Kalau Nabi nggak sayang, Allah nggak sayang, udah nggak usah dilarang-larang. Tahu-tahu dihukum saja di akhirat. Nah ini hadis yang sesuai babnya adalah walaisa ala rajulin nadrun fi ma la yamlikuhu wa la'nul mu'mini kaqaslihi. Tidak boleh orang bernazar kalau tidak mampu dia lakukan, dan melaknati orang yang beriman dosa sebagaimana dosa orang yang membunuh orang yang beriman. Muttafaq alaih. Jadi Nabi menghendaki mulut kita ini jangan melaknati siapapun Pak. Otokritik buat kita bersama ya Pak, otokritik buat kita bersama yang menganggap mencaci maki itu bagian dari jihad. Salah Pak ya, jihad itu jihad membela agama dan ada aturannya. Mencaci maki orang yang berbeda dengan kita itu bukan jihad. La'nul mu'mini kaqaslihi. Mencaci maki, melaknati, mendoakan buruk pada orang yang beriman itu dosa sebagaimana dosa orang yang membunuh orang yang beriman. Nah, ini otokritik buat kita Pak. Umat Islam itu umat yang baik. Jadi walaupun saya beda dengan orang, jangan dilaknati, jangan didoakan buruk. Mudah-mudahan sambal geledek gitu. Jangan ya. Tapi saya kira sekarang relatif kita lebih baik ya. Baik, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah. Lagi-lagi Abu Hurairah banyak muncul namanya dalam hadis karena beliau memang hidupnya dekat dengan Nabi. Dalam artian memang tinggalnya di masjid. Nanti makannya ikut Nabi. Kadang-kadang Nabi punya makanan lebih diberikan ke sahabat. Kalau Nabi nggak punya makanan, nanti mereka cari cara dapat makan, entah bekerja serabutan atau menunggu dikasih. Pernah satu saat itu Abu Hurairah lapar dengan orang-orang lain yang di masjid itu. Kemudian Nabi keluar, tapi Nabi juga belum makan, lapar juga. Duduk nunggu lapar gitu. Kemudian ada Abu Bakar jalan dari jauh, dihampiri oleh Abu Hurairah. Basa-basi nanya, gimana kabarnya Pak Abu Bakar? Gimana gini. Kata Abu Bakar, ya alhamdulillah baik. Kamu pasti lapar ya. Tumben-tumbenannya Pak, saya juga lapar, kata Abu Bakar. Akhirnya duduk lagi sama-sama lapar. Lalu kemudian ada sahabat yang kebetulan motong kambing. Dia merasa ini kayaknya kelebihan kambingnya, yuk kita undang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad didatangi lalu disampaikan, Nabi kebetulan kami masak kambing ini. Kami mau undang Anda untuk makan. Nabi Muhammad, wah terima kasih. Langsung dihampiri orang-orang yang lapar tadi, diajak, ayo kita ke rumah ini. Ini dia lagi makan, lagi masak. Lah yang undangnya kaget, lah Nabi, saya ngundang Anda bukan ngundang rombongan. Tapi ternyata yang datang rombongan. Dan di situ dinyatakan mukjizat Nabi, salah satunya adalah makanan yang sedikit bisa cukup untuk banyak orang. Ya sekali itu saja terjadi, nggak tiap hari ya, karena mukjizat.
Baik, maka melaknati orang lain yang mukmin itu dosa, sebagaimana membunuh juga dosa. Jadi nggak ada alasan kita melaknati, Pak. Cuma gara-gara beda pilpres. Siapapun yang maju dalam pilpres itu adalah saudara kita. Saya ngebayangin, Pak ya, ngebayangin Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar itu mukmin, WNI, kemudian saudara kita, sama-sama cucu Nabi Adam. Maka siapapun besok yang menang dalam pilpres, yaitu saudara kita. Jadi saya pilpres ini ada ceria, Pak, karena siapapun yang menang itu saudara saya, lebih enak. Walaupun saya punya preferensi memilih yang inilah gitu, tapi ketika yang menang siapapun saya tetap bahagia. Sambil mendoakan siapapun yang menang membawa kebaikan, bukan jelek-jelekin, doain jelek. Mudah-mudahan begini, nanti begini. Ya. Ini salah satu yang disampaikan Nabi kepada kita. Abi Hurairah menyampaikan hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yabagi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak seyogianya orang yang ingin disebut siddiq tapi mulutnya melaknati mulu. Tapi kan dia jelek, Pak. Iya. Apakah jelek itu kita harus ikut jelek dengan dia? Dia jelek dengan amalnya, kita jelek dengan laknat kita, gitu kira-kira. Tapi kan dia salah. Iya, dia salah. Tapi apakah kita harus ikut jelek bersama dia? Dia jelek dengan kejelekannya, kita jelek dengan laknat kita. Oh, tapi kan itu pilihan saja, Pak ya. Nabi Muhammad memberikan pilihan lebih baik tidak melaknati. Tapi nanti kan, nanti ada bab yang menyatakan boleh melaknati, Pak. Wah, ini senang bagi, kan gibah dilarang, tapi ada bab juga gibah boleh. Senang banget orang-orang. Tapi tentu harus ada alasan kenapa laknat boleh dan gibah itu boleh. Bab hadis selanjutnya. Wan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi laknatillah. Jangan saling melaknati dengan laknat yang Allah punya. Al-Quran itu menyebut falaknatullahi alal kafirin, falaknatullahi alal zalimin. Allah melaknati orang-orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang jahat. Allah juga melaknati, Pak. Tenang saja. Bahwa kemudian Allah melaknati, Allah menghukum, itu bukan kemudian kita jadi orang yang harus melaknati dan menghukum, bukan. Tapi Allah melakukan, Nabi melakukan, iya. Makanya nanti ada bab boleh melaknati kalau ada alasan. Cuma alasannya jangan dilonggarin. Jadi yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh gara-gara alasannya dilonggarinnya. Wala bi ghadabihi, jangan marah dengan kemurkaan Allah. Wala binnar, jangan menghukum dengan api. Ini saya punya cerita. Tapi mudah-mudahan ini cerita yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi Islam itu munculnya di Mekah oleh Nabi Muhammad, didakwahkan. Dengan berjalannya waktu, Islam sampai ke jauh, ke banyak tempat. Islam sampai ke daerah Persia. Persia itu sudah punya peradaban sebelum Islam datang. Mereka sudah punya imperium besar bersama Romawi Timur. Nah, di Persia itu sudah ada paradigma divine right atau hak ketuhanan. Jadi yang namanya raja itu tidak boleh dipilih, tapi ditunjuk. Raja itu titisan Tuhan, nggak boleh diganti. Kalau kita kan pemilu 5 tahun ganti, mereka nggak boleh. Nanti raja harus menunjuk orang setelahnya sebagai putra mahkota. Di sana sudah ada. Maka ketika Islam sampai ke daerah Persia, daerah Irak dan seterusnya, itu Islamnya muncul Islam yang meyakini bahwa kepemimpinan itu harus ditunjuk dan orang yang menjadi pemimpin itu adalah titisan Tuhan. Nah, maka kalau kita membaca dogma teman-teman atau saudara kita yang Syiah
Mereka memiliki keyakinan Nabi Muhammad menunjuk Ali sebagai khalifah. Ali menunjuk anaknya Hasan sebagai khalifah. Hasan menunjuk adiknya Husain. Terus sampai imam yang 12 itu. Jadi dalam paradigma Syiah tidak ada kepemimpinan umat itu dipilih, yang ada adalah ditunjuk. Karena mereka sudah punya peradaban itu. Maka Islamnya Islam Syiah itu kayak gitu. Nah, zaman Ali itu sudah ada orang yang memiliki pemikiran nyimpang. Jadi ada sekelompok orang dari daerah Persia itu, mereka beriman sudah masuk Islam. Lalu mereka bilang, Ali, anta. Ali, engkau adalah Tuhan. Kan Nabi Isa dituhankan juga sama penganut Kristen ya. Ali dianggap Tuhan. Kata Ali, bukan, saya manusia. Saya bukan Tuhan. Lah, bal anta. Engkau Tuhan, cuma engkau gak sadar. Banyak orang kalau udah bulat kayak gini ya. Enggak, saya adalah manusia, bukan Tuhan. Lah, engkau adalah Tuhan, cuma engkau tidak sadar. Nah, Ali ancam, kalau kamu tidak cabut omonganmu, saya hukum kamu dengan hukuman yang berat. Mereka tetap ngotot, enggak, engkau adalah Tuhan, cuma engkau enggak sadar, itu saja. Lalu sama Ali dibakar Pak mereka, dibakar hidup-hidup. Ini disebut Rafidhah, orang Syiah yang ekstrim. Supaya paham ini enggak menyebar lagi. Tapi Ali sudah memperingatkan, kalau kamu enggak nyambut omongan kamu, saya bakar kamu. Enggak apa-apa dibakar juga. Saya menyampaikan kebenaran bahwa engkau adalah Tuhan, cuma engkau enggak sadar. Dibakarlah mereka. Kejam sekali. Nah, hukuman ini sampai beritanya di Madinah. Di Madinah orang-orang sahabat Nabi lalu komentar, salah satunya Ibnu Abbas. Beliau bilang, la tu'adzibu bi'adzabillah. Lau kuntu ana mahtaraktuhum fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'adzibu bi'adzabillah. Kalau saya menjadi khalifah seperti Ali, saya tidak akan menghukum mereka dengan cara dibakar. Karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, jangan menyiksa dengan siksaan Allah. Menyiksa dengan membakar itu siksaan Allah di akhirat. Kita jangan. Nah, jadi kalau ada hukuman mati, penggal saja akhirnya. Penggal itu paling cepat mati ya Pak. Kalau misalnya pakai kursi listrik, kesian Pak. Oh, kalau mati, kalau nggak mati gini-gini aja dia kesian. Kalau pakai racun, kalau lah mati, kalau nggak mati malah rusak organ dalamnya lalu. Tapi kalau penggal leher 1 menit juga udah mati. Wah, kejam banget. Lah, hukuman kejam buat kejahatan yang kejam. Kalau kejahatan kecil nggak bakal penggal leher gitu kira-kira. Dan negara kita masih menganut atau membolehkan hukuman mati. Jadi saya pernah FGD Pak dengan mantan Jaksa Agung Pak Abdurrahman Saleh. Nah, beliau sudah selesai purna, lalu kita ngobrol gitu. Ditanya, Ustadz saya mau nanya nih, saya itu pernah menghukum pelaku bom Bali dengan hukuman mati, tapi saya merasa bersalah. Gimana Pak Ustadz? Saya bilang, Bapak karena tanya saya jawab. Jawaban saya adalah Bapak sudah melakukan tugas. Undang-undang memberikan opsi hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, narkoba, yang extraordinary itu, terorisme dan seterusnya. Bapak sudah melakukan apa yang diinginkan oleh undang-undang. Jadi Bapak nggak salah. Nah, ya kalau gitu, alhamdulillah ya. Nanti tinggal sampaikan kalau memang nanti dianggap salah di akhirat, dia bilang ini undang-undangnya membolehkan dan kejahatan yang layak dihukum mati. Nah, jadi hukuman mati ada di Indonesia. Hukuman mati juga ada di negara-negara lain gitu. Nah, ini Sayyidina Ali pernah melakukan. Lalu Ibnu Abbas bilang, saya tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Ali, walaupun saya tahu dosanya, mereka salahnya besar, karena kita dilarang menyiksa dengan siksaan Allah. Baik, di sini ada kata-kata la tala'anu bila'natillah. Jangan saling melaknati. Hadis selanjutnya wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bit-ta'an walal la'an
walal fahish walal badi. Orang yang beriman pasti tidak melaknati, tidak banyak melaknati orang. Walal ta'an, tidak banyak nyalahin orang. Walal fahish, tidak melakukan kekejian. Walal badi, dan tidak ketus. Badi itu omongannya biasa tapi nadanya tinggi, Pak. Gimana kalau ketus itu ya? Lu kan gue udah bilangin, bukan ketus itu ya. Gimana ya? Jadi dia ngomongnya pakai diksi katanya diksi kata biasa. Tapi nadanya ketus. Jadi yang dengar itu kayaknya gitu. Itu badi kata Nabi dalam hadis ini, laisal mu'min bitta'an, tidak banyak mencaci maki, menjelek-jelekan, walal la'an, kemudian melaknati, walal fahis, tidak keji. Kalau keji itu lebih pada diksinya. Diksi. Kan kadang-kadang ada orang yang melabeli orang lain dengan buruk itu gampang banget gitu. Dan dia nggak merasa bahwa ketika ada orang dibilang misalnya apa begitu ya, mungkin wah dasar keledai gitu, dia nggak merasa orang yang dijuluki itu nanti sedih dan keluarganya sedih gitu. Ini ada orang dibilang bodoh apa begitu ya, mungkin memang dia bodoh, tapi dengan dinyatakan secara vulgar dia merasa ya Allah. Lalu keluarganya, ya Allah, bapak saya dibilang bodoh, bapak saya dibilang dungu, ibu saya dibilang bodoh, ibu saya dibilang keledai. Itu yang sakit bukan cuma satu, tapi keluarganya dan orang lain. Nah, di sini disebut laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Tapi saya nggak khawatir di sini, Pak ya, karena bapak itu orang-orang baik. Jadi hadis ini cuma pengingat saja. Mudah-mudahan kita membaca hadis ini bukan kemudian apaan sih gitu, bukan ya. Saya termasuk orang yang senang ngajar subuh-subuh, Pak, karena jadwal saya banyakkan subuh kalau di masjid itu daripada yang malam. Kenapa? Karena subuh-subuh itu menurut saya adalah orang yang hadir di masjid salat subuh adalah orang-orang baik. Karena itu tadi yang menggerakkan bapak dan ibu ini salat subuh di masjid itu pasti iman. Ciri orang yang terbebas dari munafik adalah dia sholat subuh. Nah ini menyenangkan karena saya ketemu bapak itu tiap bulan tuh rutin dan wajahnya sama-sama aja gitu. Wah ini wajah-wajah terbebas dari munafik. Gitu. Karena kita mau riak itu susah. Berkali-kali sudah kita sampaikan bahwa sholat itu gampang riak kecuali subuh. Subuh itu kita mau riak sama siapapun orangnya masih tidur. Bapak mau riak ke siapa? Kalau mau riak itu sholat zuhur, enak tuh, pakai sorban gitu. Ketemu orang mana mau ke masjid itu gampang riak. Subuh mau ketemu siapa? Paling ketemu orang ngetrek lah. Makanya hadis-hadis ini itu adalah sabda Nabi yang kita terima, kita sampaikan ke orang. Jadi saya bahagia karena bertemu bapak selalu di masjid dan di waktu subuh itu. Jadi hadis ini mudah-mudahan bukan sebagai penilaian kita, tetapi hadis ini kita jadikan pesan Nabi buat umatnya yang kita dengar lalu kita sampaikan ke orang lain. Menurut saya sih beberapa orang itu melaknat itu sulit, Pak. Ngomong ketus juga sulit. Kita akan dapati orang itu butuh effort untuk bisa marah-marah, untuk bisa mencaci maki. Dan mudah-mudahan kita tidak perlu effort untuk melakukan itu semua. Tidak perlu melakukan keburukan itu semua. Nah, saya ulang lagi. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang yang beriman tidak akan banyak mencaci maki, tidak akan banyak melaknati, dan tidak akan mengeluarkan kata-kata keji dan tidak menggunakan intonasi yang ketus saat ngomong. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Enggak baca nih. Fatughlaqu abwabus sama dunaha summa tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabu adunaha summa ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan
raja'a ilal ladzi lu'ina. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin jelaskan makna laknat. Laknat itu adalah doa buruk buat orang lain. Laknat itu doa buruk untuk orang lain. Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan cerai, mudah-mudahan gagal, itu doa buruk. Laknat itu begitu, Pak. Jadi doa buruk. Nah, dalam hadis ini Abu Darda pernah mendengar Nabi, orang tuh kalau mendoakan buruk pada orang lain, doanya naik ke langit. Sampai di langit ternyata nggak diterima sama Tuhan. Karena yang naik ke langit itu ilaihi yas'adul kalim thayyibu. Yang naik ke langit dalam tanda petik diterima Tuhan itu ungkapan baik, bukan doa buruk. Di langit ditolak, turun ke bumi juga menolak, ke kiri kanan nggak bisa, lalu doa itu balik lagi pada orangnya. Maka orang-orang yang banyak membuat kata doa-doa buruk buat orang lain, itu nanti tiba-tiba dia apes saja gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin. Lagi-lagi ini pengingat Nabi buat kita sampaikan ke orang-orang ini. Kemudian sumata ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'a ila alladhi lu'ina fa in kana ahlan lidzalika wa ila raja'at ila qailiha. Jadi kata Nabi, ketika di langit doa buruk ditolak, bumi menolak, dia langsung menuju orang yang dilaknati. Misalnya saya melaknati botol ini, anggaplah manusia. Maka doa itu akan masuk ke dia. Kalau ternyata dia memang layak didoakan buruk, sudah akan diaminkan dan terjadi. Tapi kalau ternyata dia tidak layak didoakan buruk, doanya akan balik kepada yang ngomong. Saya nggak tahu orang-orang yang banyak menggunakan kata-kata buruk dalam ucapannya, apakah dia bisa bahagia? Nggak tahu. Tapi kayaknya sih yang bahagia yang kayak kita aja gini, yang hidupnya biasa saja tanpa harus menyakiti orang lain. Oke, Wan Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Nabi dalam beberapa kesempatan melakukan perjalanan. Wa imra'atun minal ansar ala naqatin fadojirat fala'anatha. Lalu ada perempuan yang ikut bersama Nabi dengan rombongan itu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa perempuan ini jatuh dari onta atau ketendang sama onta. Lalu dia bilang, "Oh, dasar onta apa?" gitu ya. Marah-marah pada onta. Kemudian fasami'a dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'una. Mulutnya langsung mencaci maki onta itu, kata Nabi, "Dah biarin aja. Kita nggak usah merespon dia yang sedang marah itu. Tapi ketahuilah bahwa orang ini sedang dilaknati juga." Kenapa begitu dilaknati? Karena ucapan diburuk dia kepada unta akan balik pada dia. Kemudian Umar bin Hasim mengatakan, "Fakani araha al-antamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad." Sekarang setelah peristiwa itu, saya dengar perempuan itu kalau dia sedang berjalan kemanapun, orang malas untuk ketemu dia, orang malas duduk bareng dia, gara-gara mulutnya sering mengucapkan kata-kata buruk. Jadi sekarang dulu dia mendoakan onta supaya ontanya dapat kesialan, sekarang dia dapat sial, di mana dia dikucilkan. Kita nggak mau punya teman yang tukang melaknati, Pak. Maka orang yang melaknati dengan sendirinya dia makin dikit temannya. Misalnya di situ dalam circle itu ada 20 orang, lalu dia melaknati 10 orang, maka 10 menjadi musuh, temannya tinggal 10. Nanti lama-lama dia melaknati lagi, akhirnya dia nggak punya teman sama sekali. Saya nggak tahu, ini mungkin tafsirnya begitu. Tapi Nabi bilang, udah biarin aja, nanti juga dia mendapat apa yang dia kerjakan. Dan kata Imran, saya bertemu dengan perempuan itu, sekarang dia dikucilkan, tidak punya teman. Baik, lanjutnya, Wan Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala bainama jariyah 'ala naqatin 'alayha ba'd mata'il qaum id basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul jabal faqalat
hal Allahumma al'anha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusahib naqatun 'alaiha la'natun. Sama hadis mirip kayak yang tadi. Nah, ini ada bab yang menarik, bab jawazi la'nah ashabil ma'asi wairul ma'niyin atau muayyanin. Boleh, nah ini anaknya, boleh melaknati ahli maksiat, tapi jangan sebut namanya. Sebut misalnya mudah-mudahan para orang-orang zalim dilaknati Allah gitu. Jangan sebut mudah-mudahan dia dilaknati. Ini hadisnya bilang begitu, babnya bilang begitu. Qala Allah Ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah diberikan kepada orang-orang zalim. Jangan disebut nama, Pak. Jangan sebut nama. Sebab orang itu ada prosesnya. Sekarang kita melihat orang ini zalim dengan segala keburukan. Tapi siapa yang bisa menjamin dia tetap zalim sampai mati? Bisa jadi dia tobat. Kalau tobat kan nggak bisa dilaknati lagi. Makanya saya kalau lagi bimbing skripsi, lalu di skripsi itu menyebut fenomena, nyebut kutip berita, lalu misalnya nyebut Mawar melakukan ini. Saya bilang jangan sebut namanya. Sekarang dia melakukan kejahatan, tapi dia bisa tobat. Banyak perampok yang tobat lalu jadi baik. Banyak orang yang jahat lalu jadi baik. Tapi gimana? Sebut saja ada orang gitu. Ada orang yang melakukan ini. Jangan disebut nama. Nah, ini nama babnya adalah jawazul la'ni ashabil ma'asi ghairu muayyanin. Boleh melaknati orang-orang yang suka maksiat, tapi jangan disebut namanya. Ini Al-Quran menyebut falaknatullahi 'alal zalimin. Allah melaknati orang-orang yang zalim. Berarti ya boleh laknat, boleh. Yang dilaknat orang zalim. Kemudian qala Allah Ta'ala fa'adzana mu'adzinun bainahum an laknatullahi 'alal zalimin. Seru, ada orang yang menyuruh bahwa laknat Allah diberikan pada orang zalim. Dua ayat ini menyatakan bahwa Allah melaknati. Tapi laknatnya tidak disebut untuk siapa, yang disebut untuk orang-orang zalim. Jadi kalau orang ini zalim, dia dapat laknat. Tapi ketika dia sudah tidak zalim, laknatnya nggak lagi melekat pada dia. Zalim manusia itu kadang bisa berubah menjadi baik, Pak ya. Wa sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mustawsilah. Dalam hadis nyatakan Nabi banyak melaknati juga beberapa kelompok orang, tapi enggak disebut nama. Yang pertama wasilah, orang yang minta disambung rambut. Orang yang menyambung rambut, dan mustawsilah orang yang minta disambung rambut. Kenapa orang yang disambung rambut itu dilaknati Nabi? Karena zaman dulu orang menyambung rambut itu tujuannya untuk manipulasi. Yang asalnya dia seperti ini tapi dipermak sehingga kelihatan berbeda. Saya nggak tahu kalau Bapak nonton YouTube, saya juga nonton YouTube, kadang ada ini Pak, ada video pendek orang yang wajahnya biasa saja tapi lalu dandan make up jadi cantik gitu. Bahkan ada yang sudah nenek-nenek di make upin jadi cantik, jadi muda gitu. Jadi kan dia membohongi orang lain. Orang lain sudah terlanjur suka, mungkin dia tertarik, lalu menikah, lalu pas cuci muka berubah jadi, ibu siapa ya? Nenek siapa ya kok? Itu kan ada supaya menipu. Dulu Nabi melaknati karena ada orang menipu penampilan yang asalnya seperti ini menjadi lebih keren dengan cara berbohong. Itu Nabi melaknati, Pak. Ada lagi la'anallah akilar riba. Allah melaknati orang yang makan riba. Kemudian wa annahu la'anal musawwirin. Nabi melaknati orang-orang yang musawwir. Musawwir itu yang membuat gambar dan membuat patung. Nah, lagi-lagi apakah ini dipahami sebagai umum atau patung-patung yang disembah? Nah, nanti pendapat yang moderat ini adalah orang yang membuat patung untuk sesembahan, karena dia tahu ini patung akan dijadikan sesembahan, tapi dia bikin juga gitu. Tapi ada yang pendapat yang lain menyatakan dia semua bentuk gambar dilarang. Wa annahu qala Allah man apa ini?
baca nggak mata saya kelihatan. Oh, man ghayyara manarul ard. Allah melaknati orang yang mindahin patok tanah. Patok tanah, dia punya tanah dilebarin dikit gitu Pak. Saya mohon maaf, saya kalau jalan tuh sering lihat Pak, ada tiang listrik dalam rumah itu Pak. Ada tiang listrik juga di dalam pagar rumah. Saya nggak tahu tuh gimana caranya, apa pemerintah bikin tiang listrik di tanah orang atau orangnya maju tanahnya. Tapi saya punya tetangga Pak, sekitar 15 tahun saya bertetangga dengan dia itu. Dia cerita memang, dulu ini jalannya lebar. Saya majuin aja 2 meter rumah saya gitu. Dia ngatur ternyata. Sekarang jadi sempit Pak, jadi kalau udah ada 2 mobil itu ya salah satu harus mundur nyari. Karena dia ngaku dan tetangga yang lain juga, jadi jalan yang selebar ini tuh tinggal jadi buat 1 mobil doang. Tapi uniknya ceritanya nggak kayak ngerasa bersalah ya. Di rumah saya juga punya kasus yang sama. Jadi istri saya itu punya tanah dikasih sama orang tuanya. Ini suratnya buat istri. Nah kemudian kita ukur. Nah ternyata tanah itu kena rumah orang lain. Orang lainnya bilang dengan jujur, mohon maaf, sebenarnya saya tahu bukan tanah saya, jadi saya ngambil sekitar 3 meter lebarnya. Kalau bisa dihalalin aja. Saya bilang, ini orang ngambil tanah, minta dihalalin gitu. Tapi mertua saya nggak bilang apa-apa, biarin aja gitu. Akhirnya saya bilang, udah kembaliin aja surat tanahnya. Sementara kita belum butuh tanah gitu, dikembalikan. Tapi ada yang begitu Pak. Itu namanya ghayyara manarul ard, yang merubah patok tanah. Orang ngerasa sepele, itu nggak sepele itu Pak. Nggak sepele. Jadi ada kalau di sini nggak tahu, di sini perumahan sih, jadi nggak ada yang ngambil tanah ya. Kalau di non perumahan mungkin ada. Jadi ada beberapa tempat yang kalau saya lewat tuh saya dapati. Jadi tiang listriknya benar dalam rumah Pak. Dan saya tahu ada daerah yang dulu jalannya lebar jadi sempit. Awalnya tuh gini, kalau di beberapa modus yang saya lihat itu, pertama dia naruh pot, pot kembang gitu di depan rumahnya. Lalu potnya dikasih semen, lalu kemudian potnya geser ke situ, ke depannya lagi. Yang semen ini kemudian dikasih pagar. Pot yang kedua ini di luar pagar. Itu saya kira sih kita nggak melakukannya, tapi ada yang melakukan. Dan Nabi sudah bilang jangan. Dan orang yang seperti ini Nabi doakan buruk ternyata. Tapi Nabi nggak sebut nama, pokoknya siapapun melakukan mindahin patok gitu kira-kira. Kemudian dalam hadis lain, ma'annau la'anallah asyariku yasriku baydo. Allah melaknati pencuri telur. Masa orang nyuri telur dilaknati? Sayyidina Ali pernah ditanya, bagaimana mungkin orang mencuri telur kok dilaknati? Kata Ali, karena kalau orang sudah mencuri telur, dia akan mencuri ayamnya. Kalau udah biasa nyuri ayam, dia nyuri kambing. Udah biasa nyuri kambing, dia nyuri sapi. Karena yang namanya pencurian itu ada tahapan, ada prosesnya. Gak mungkin orang langsung nyuri besar. Maka yang dilaknati oleh Allah dan Rasul adalah orang yang memiliki profesi pencuri, walaupun yang dicuri ya barang-barang remeh. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang pencurian helm ya Pak. Gak tahu kalau masih ada. Perasaan saya sudah enggak ya, mungkin alhamdulillah udah relatif aman. Kalau dulu tuh pentil motor aja dia nyuri Pak. Saya zaman dulu tuh ada pentil yang bentuknya kayak nanas, kayak granat, itu beli 10.000 tuh Pak. Ada aja yang nyuri itu. Sekarang alhamdulillah udah enggak ada ya. Karena nanti ada orang yang mencuri bukan karena butuh, tapi karena hobi. Nah yang seperti ini dilaknati oleh Allah. Kemudian ada lagi la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknati orang yang melaknati orang tuanya. Wis. Saya belum dapat contohnya nih, mungkin Bapak ada yang bisa menceritakan, tapi saya belum dapat ada orang mencaci maki orang tuanya sendiri ya. Ya ada Pak di berita-berita kayaknya itu. Tapi nggak tahu di mana itu. Melaknati orang tua ya Allah. Kemudian ada la'anallah man dzabaha bi ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih hewan untuk sesembahan selain Allah. Untuk Untuk penunggu-penunggu gitu. Di Bekasi itu masih ada tempat yang
masih ada itunya Pak, sesajen-sesajennya itu. Ya. Kemudian man ahdatsa fiha hadasan au awi muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang membuat inovasi buruk dalam agama atau memfasilitasi inovasi buruk dalam agama, maka dia layak dilaknati oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Karena agama itu sakral, dia yang membuat kita masuk surga. Lalu ada orang yang merusak agama, ini layak dilaknati oleh semua orang. Kira-kira begitu. Artinya bahwa Nabi dan Allah melaknati banyak orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Tapi lagi-lagi yang dilaknati sifatnya, orang yang begini, bukan namanya. Kemudian Nabi pernah berdoa, Allahumma la'an ri'alan wa dzaqwan wa usayyah asaw Allah wa rasulah. Jadi Nabi pernah ngirim delegasi dakwah ke satu tempat. Delegasi ini datang damai tapi sampai sana dipenggal. Lalu Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah melaknati orang-orang jahat yang memenggal delegasi yang saya utus. Kemudian ada lagi la'ana al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat sujud. Nah, tempat sujud. Wa annahu la'ana al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wa mutashabbihat bin nisa bir rijal. Nabi juga melaknati orang-orang yang laki-laki tapi berpenampilan kayak perempuan dan perempuan yang berpenampilan kayak laki-laki. Ini kan menipu Pak, dan ini merepotin Pak. Kita kalau ketemu laki-laki kayak perempuan tuh mau dipanggil emas, ntar dia tersinggung. Dipanggil mbak, kayaknya nggak mbak deh kayaknya sih. Wajah-wajahnya wajah-wajah cowok gitu. Ada yang begitu. Ada lagi Pak nih yang menarik. Laknat untuk orang yang ijtanibul la'anin. Kata Nabi, jauhilah tempat-tempat yang memicu laknat. Apa itu? BAB di tengah jalan. Nah, itu. BAB tengah jalan itu orang lagi jalan, tek, ya elah ini apaan empuk-empuk. Ya elah. Nah itu siapa yang BAB di sini kurang ajar. Jadi laknat tuh Pak ya. Itu ada yang begitu ya. Cuma di sini nggak ada kayak di Bintaro Pak ya. Tabrak mobil orang BAB di tengah jalan ya. Tapi mungkin dulu ada orang yang BAB-nya di situ. Termasuk BAB dan pipis di mata air. Mata air ada sumur kecil, tiba-tiba dia BAB di situ. Ada orang mau minum kebauan, jadi nggak jadi minum. Gitu. Ada yang begitu ada ya. Nah yang kayak gini nih orang maksud saya tuh udah nggak normal sehingga ya dilaknati. Apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Ternyata Allah dan Rasulullah pernah melaknat. Nah, yang perlu kita ingat, laknat Allah dan Rasulullah itu diberikan pada pelaku maksiat yang keterlaluan. Yang kedua, tidak menyebut nama. Maka kita boleh melaknati, mudah-mudahan Allah melaknati para pemimpin yang jahat gitu. Jangan sebut nama Pak. Kalau sebut nama bisa jadi dia nggak jahat tapi diduga jahat. Atau sebenarnya dia jahat betul tapi nanti dia taubat. Nah, kan gitu. Ya kalau Yahudi boleh Pak. Mudah-mudahan Allah melaknati Yahudi itu boleh. Karena semua Yahudi jahat. Versi saya ya Pak ya. Versi saya. Baik, wajib hadil alfaz fi sahih. Semua hadis ini ada dalam hadis sahih. Ba'duha fi sahih Bukhari wa Muslim wa ba'duha fi ahadima wa in maqasatul ikhtisar bil isyarah ilaiha wa sadkura mu'dhamma fi abwabiha min hadil kitab. Saya sebutin secara umum supaya secara umum saja. Detail-detailnya nanti disebut lagi dalam bab-bab selanjutnya. Maka melaknati boleh. Termasuk Nabi Ibrahim pernah melaknat juga. Namanya menggunakan uf. Uf itu bahasa. Nah itu uf tuh. Nah itu uf juga Pak. Al-Quran melarang wala taqul lahuma uf. Jangan pernah bilang uf ke orang tua. Walaupun orang tua salah nggak boleh. Tetapi Nabi Ibrahim pernah bilang ufil laka ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim pernah menggunakan kata uf untuk orang-orang yang menyembah menyembah berhala-berhala, termasuk pada bapaknya yang menyembah berhala. Jadi artinya
Bukan berarti kata-kata buruk itu nggak boleh keluar, boleh, tetapi pastikan memang layak untuk diberikan kata buruk itu saja. Jangan asal-asalan, apalagi cuma didasari oleh hal yang tidak jelas. Harus pasti bahwa dia layak. Misalnya saya melaknati Yahudi, boleh, karena dia jahat. Gitu. Saya melaknati Zionis, boleh, karena dia jahat. Jelas jahatnya, jelas ya. Nah, menggunakan apa namanya? Nabi Ibrahim menggunakan Nah, maka kalau nanti Bapak dapati kalau ada ulama yang masih menggunakan diksi buruk, itu mungkin ulamanya menganggap orang ini sudah layak untuk diberikan diksi buruk. Jadi jangan kemudian kita dalam otak kita bilang, wah berarti mubalik ini jelek, bukan. Jangan-jangan dia memilih ketika menilai orang ini menurutnya jelek banget sehingga layak dilaknati. Padahal kita nggak jelek-jelek amat gitu. Terus gimana? Kalaupun dia salah dalam melaknati, kita jangan ikut melaknati dia, Pak. Jangan. Nanti sama salahnya. Mubalik ini menjelek-jelekan ini, dia jelek. Lalu kita menjelekkan mubalik ini, sama-sama jelek ini. Yang ini menjelekkan mubalik, kita menjelekkan orang ini. Gitu. Jangan. Menurut saya sih, orang lain akan melakukan itu dan kita nggak perlu ikut menjadi buruk dengan mereka. Menurut saya. Tapi kadang-kadang hal sepele juga jadi buruk, Pak. Baca koran, cek komen bagian komen ketika timnas kalah kemarin dari Irak ya Pak. Pemain apa ada yang begitu. Dan saya sempat lagi baca komen itu. Alhamdulillah kemarin menang semalam ya lawan Vietnam. Kalau kalah hancur berarti. Nah kita nggak usah ikut-ikutan buruk jelek-jelek. Tapi kan dia memang main jelek ya. Kalau kita yang main lebih jelek lagi sebenarnya. Kalau kita yang jadi timnas itu sudah bagus, cuma lawannya lebih bagus. Nah baik, jadi boleh melaknati kalau tadi syaratnya pertama yang dilaknati sifatnya, tidak nyebut detail identitas orang, karena orang ini bisa berubah. Nanti banyak sekali orang-orang jahat yang Allah kasih hidayah lalu menjadi baik. Jangan dilaknati. Jadi gunakan sifat az-zalimin, al-kafirin, al-fasikin gitu misalnya ya. Yang kedua, dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh melaknati. Termasuk yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Tapi sebisa mungkin walaupun boleh jangan digunakan kebolehannya. Cuma boleh, bukan sunnah atau wajib. Terakhir, bab tahrim sabbil muslim bi ghairi haqqin. Keharaman sabu itu mencaci orang yang beriman tanpa alasan. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah berfirman, orang yang menyakiti mukminin dan mukminat yang tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan ya seperti yang diprasangkakan, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dia akan menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Jangan mencaci maki. Lagi-lagi buat bapak dan ibu gampang ini, karena bapak dan ibu ada di masjid, jadi saya kira mulut kita itu masih rada canggung untuk melaknati ya. Ini anugerah dari Tuhan Pak ya. Melaknati bagi kita tuh rada gitu. Kita lebih sering memilih diam daripada melaknati. Banyak sekali keinginan atau alasan kita mencaci maki, tapi kebanyakan kita memilih untuk diam. Ini adalah anugerah Tuhan. Hadisnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang yang beriman bisa menjadikan fasik. Membunuh orang yang beriman adalah kufur. Dosa besar. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw kufri
illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah orang mencaci maki, menyebut orang lain sebagai fasik atau bahkan kufur, lalu orang yang dicaci maki itu ternyata tidak fasik dan tidak kufur, maka kekufurannya itu kembali pada orang yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian, dulu kita mendengar ada orang yang gampang memfatwa sesat dan kufur. Tiap kali ini, wah dia sesat, dia sudah. Kata Nabi, orang yang dipanggil sesat atau kufur, kalau ternyata tidak sesat dan kufur, maka yang manggil otomatis jadi sesat walaupun dia nggak sadar. Jadi banyak sekali orang yang sesat di mata Allah dan dia nggak tahu, cuma gara-gara dia gampang menyesatkan orang lain tanpa alasan. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan dapati banyak orang jahat, dan orang jahat ini layak untuk dilaknati, dicaci maki. Tapi biarkanlah orang lain yang mencaci maki, bukan kita. Bagian kita adalah mendoakan. Susah atau gampang? Susah Pak, karena kita juga sebel sama dia. Saya pernah tuh Pak, lagi sore-sore itu lagi pulang kantor, ada orang ngebut naik motor, lalu nyerempet mobil, jatuh Pak. Itu yang punya mobil kemudian keluar marah-marah. Makanya kalau naik motor jangan sembarangan gini. Saya sebenarnya nggak pengen berhenti, tapi berhenti juga Pak. Saya bilang, udah Pak, namanya orang kecelakaan. Tapi dia naik motornya ngebut gini. Ya dia udah lagi luka-luka berdarah gitu, masa dimana-manain. Tapi gini, udah masuk sana gitu. Padahal ketika kita dipepet, diserempet itu kadang-kadang pengen, ya Allah kaget itu. Dan ketika dia jatuh kita malah seneng kayaknya. Tapi jangan sampai itu keluar dari mulut kita, dibiarkan orang lain yang melakukan itu. Orang jahat itu pasti ada yang melaknati Pak, jangan khawatir. Orang yang jahat, orang yang buruk pasti ada yang melaknati. Tapi sebisa mungkin bukan kita yang melaknati, orang lain saja. Nah, karena kalau ternyata yang dilaknati itu tidak seperti yang diduga, laknatnya balik kepada yang melaknati. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbani maqala fa'al badi minhuma hatta ya'tadil madlum. Orang yang lagi berantem caci maki berdua. Ini dua-duanya buruk sesuai dengan ucapan dia dan ucapan dia. Dan yang pertama kali memulai caci maki itulah yang paling buruk. Wal badi minhuma malam ya'tadil madlum. Tapi kalau yang dicaci maki malah membalas dengan lebih keras, dia lebih buruk. Tapi lagi-lagi nih Pak, settingannya mungkin di sinetron ya, kita nggak melihat ada orang seperti ini ya. Baik, beberapa hadis lagi. Wa anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Nabi dihadapkan pada seorang laki-laki yang terbukti minum khamr. Wah, minum khamr nih. Faqala idribuhu. Ya dicambuk aja. Qala Abu Hurairah, "Faminna dzarib bi yadihi." Di antara kita ada yang memukul dengan tangannya, wa dzarib bi na'lihi, ada yang memukul pakai sendalnya. Jangan mabuk. Wa dzarib bi saubi, ada yang pakai kain. Fala man sarafa qala ba'dul qaumi akhzakallah. Sudah selesai dicambuk gitu. Orang-orang pulang sambil ngomong, rasain, syukurin gitu. Apa kata Nabi? La taqulu hadza. Jangan ngomong seperti itu. Wala tu'inu alaihi syaitan. Jangan bantu setan untuk membuat tambah banyak orang sesat. Dia sudah dihukum. Karena dia sudah dicambuk, sudah pakai sendal. Masa masih dicaci maki? Nah, itu. Ternyata Nabi melarang. Rawahu Bukhari. Wa anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yaumil qiyamah ila yakuna kama qala. Orang yang menuduh zina, dia akan dihukum Allah di akhirat kecuali yang dituduh memang benar melakukan dan ada buktinya. Nah, ini terakhir Pak, ini menarik juga. Bab tahrim sabil amwat bi ghairi haqqin wa maslahatin syar'iyyah. Dilarang mencaci maki orang yang mati. Wayat tahdir tidak. Saya bacakan hadisnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat fa innakum qad afdhu ila ma qaddam.
Jangan mencaci maki orang yang mati karena mereka sudah selesai urusannya dengan Tuhan dan nggak ada manfaat laknat kita. Kalau orang yang masih hidup silakan dicaci maki, nanti dia tobat. Tapi mati nggak bisa, percuma. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis itu ada babnya, bab Kitabul Manaqib, ada Kitabul Fadhail. Hadis tentang keutamaan sahabat, keutamaan kelebihan sahabat, bukan keburukannya. Di sekalangan sahabat yang punya keburukan banyak, Pak. Tapi kita tidak mengabadikan keburukan itu. Itu urusan dia dengan Tuhan dan Allah sangat mudah mengampuni. Yang kita ingat kebaikannya saja. Nah, saya kemarin baru mulai perkuliahan, ada yang nanya, Ustadz gimana dengan Syekh ini? Syekh ini kontroversi gitu. Udah wafat orangnya. Ya, saya bilang beliau orang pintar, memiliki pendapat. Pendapatnya ada yang sama dengan kita, ada yang berbeda. Nah, tapi kan gini-gini, iya. Nah, saya bilang kalau orang yang sudah mati, Anda kritik, Anda caci maki juga dia nggak bisa balas, nggak bisa membela diri. Lalu saya ceritakan, Pak, kalau di pesantren itu ada bait syair 1002 yang kita hafal, 1000 bait itu namanya Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada ungkapan begini, fa'iqatan alfiyata bni mu'ti, karya saya itu lebih bagus daripada karya guru saya gitu. Dan memang faktanya karya ini lebih bagus daripada karya gurunya, lebih lengkap, lebih indah dan seterusnya. Itu tiba-tiba orang itu ngantuk, blank, lalu tertidur. Dalam mimpinya Tuhan pertemukan dia dengan gurunya. Lalu gurunya bilang, al-hayyu qad yaglibu al-famayitin. Orang yang hidup satu bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Kita berperang sendirian lawan 1000 mayat pasti menang. Nah, terus kata gurunya tadi, ya kamu kan sekarang hidup, kamu bisa memperbaiki. Saya sudah mati. Kalau karya kamu lebih bagus, saya masih hidup, saya bisa bikin karya yang lebih bagus daripada karya kamu. Sekarang saya sudah mati, berarti saya udah gak bisa menulis sebagus kamu. Lalu dia bangun, setelah itu dia bilang, wahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Memang buku saya lebih bagus daripada punya guru saya, tetapi guru saya tuh yang mengajarkan saya. Maka dia layak untuk disyukuri, diberikan pujian, diberikan apresiasi. Mustaujibun sana'iyal jamila. Lalu berdoa, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Allah memberikan derajat yang mulia mudah-mudahan buat saya dan buat guru saya ini. Nah, maka nanti kita akan dapati, Pak. Saya sebut nama misalnya Syekh Albani. Itu dalam beberapa komunitas itu dicaci maki. Saya bilang nggak bisa kita mencaci maki orang yang sudah wafat. Itu urusan dia dengan Allah. Dan saya tahu beliau tuh sangat pintar, sangat pintar. Cuma madhabnya beda dengan Anda saja. Beliau memilih Hambali dan madhabnya Salafi. Kalau kita tidak misalnya. Tapi jangan caci maki. Terus gimana, kan dia pendapatnya salah. Lah, kita pendapat salah juga banyak ya. Sejak kapan pendapat kita semuanya benar? Tapi dia kan, iya, beliau bisa salah, saya bisa salah, Anda bisa salah. Bedanya Anda dan saya punya kesempatan memperbaiki, beliau sudah tidak. Beliau punya kesalahan tapi kebaikannya juga melimpah. Terus gimana? Ya kita doakan baik, tidak melaknati orang yang sudah mati. Termasuk yang ada sekarang. Misalnya kita punya Pak Harto, Bung Karno, itu kebaikannya banyak, kesalahannya ada. Tapi orang Islam seharusnya tidak mencari-cari keburukan Pak Harto lalu dijadikan alasan untuk mencaci maki atau Bung Karno. Cukup diingat sebagai sebuah pelajaran dan didoakan baik untuk orang-orang itu. Kalau salah mudah-mudahan dimaafkan, kalau tidak dimaafkan itu urusan Tuhan. Misalnya kayak gitu, Pak ya. Misalnya. Baik, ini adalah hadis-hadis yang kita dengar dari Nabi, mudah-mudahan menjadi refresh buat kita dan kita bisa menunjukkan bahwa menjadi mukmin yang baik itu mulutnya tidak melakukan atau mengatakan hal-hal buruk,
Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Orang yang beriman mulutnya tidak keluar caci maki, tidak keluar doa-doa buruk, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, dan tidak ketus dalam berbicara. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah hampir waktu duha. Mungkin ada yang mau nambahin sebelum kita salat duha? Gak ada ya? Nah, baik, sekedar merefresh saja bahwa kita dalam musim kampanye, kampanye yang kita lakukan kampanye yang positif. Jangan khawatir kalau nanti ada capres punya keburukan, orang lain yang akan membuka, bukan kita. Tugas kita adalah memilih yang terbaik, mengkampanyekan yang menurut kita baik untuk dipilih, lalu mendoakan siapapun yang terpilih, mudah-mudahan membawa manfaat. Syukur-syukur yang kita pilih menang. Kalau yang kita pilih kalah, yang dipilih oleh orang banyak itu ya kita doakan gitu. Jangan kemudian kebenciannya mengakar sampai 5 tahun gitu, jangan ya. Nanti kita gak sehat secara spiritual dan psikologis. Siapapun yang nanti terpilih itu adalah saudara kita. Saya menasihati begini bukan untuk Bapak dan Ibu, tapi saya titip pesan buat komunitas Bapak dan Ibu, anggota WA Bapak dan Ibu yang mungkin sebagian masih berlebihan menyikapi pilpres. Siapapun calonnya yang sekarang bertanding, 3 pasang itu adalah terbaik menurut partai pengusungnya. Pak Anies terbaik menurut partai pengusung, Pak Prabowo terbaik menurut partai pengusung, Pak Ganjar terbaik menurut partai pengusung. Terus gimana? Ya, kita pilih yang sesuai dengan preferensi kita, hormati orang yang berbeda tanpa harus menjelek-jelekan capresnya atau pendukungnya, lalu di akhir doakan siapapun yang menang akan membawa manfaat untuk kita. Ini kampanye kita, Pak. Kita yang bisa menyampaikan ke orang-orang. Tapi lagi-lagi hasil observasi teman-teman adalah pemilu sekarang relatif lebih enak, lebih tenang, dan kalaupun masih ada dinamika masuk kategori masih wajar. Namanya juga kampanye. Ada yang berlebihan, jumlahnya nggak banyak. Dan kita harus mensyukuri bahwa bangsa Indonesia, umat Islamnya adalah umat yang secara kesadaran politik itu lebih baik. Kemudian mungkin umat yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita selalu dapat kebaikan dari Allah. Baik, saya kira cukup Bapak dan Ibu, sudah penghitungan saya sudah masuk duha ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.